Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Malam ini kita mau sharing ya, yaitu nettest atau network essential. Nah, di modul ini ada 20 modul ya. Kalau bisa malam ini kita selesaikan seberapanya aja. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, yang belum kenal, boleh kenalan dulu ya. Saya izin perkenalkan diri. Izinkan nama saya itu Muhammad Al-Azim, ya, asal dari Pariaman atau Sumatera Barat. Alamat saya ini yaitu di Karawaci, Tangerang, Banten ya. Nah, untuk pendidikan saya yaitu dari SMK 3 Pariaman, dan asal juga Namondok 2020. Untuk email saya yaitu azimefra2@gmail.com. Untuk titel saya ini itu ada NTCNA, NTCRE, JCA, NSC1, NSC2, ICSI, sama CCNA ya. Dan mau yang mau temanan atau chatan ya kan, bisa add di Telegram saya yaitu Bang Azim ya. Dan FB saya itu fb.com/azim. Oke, lanjut untuk ke pengalaman saya yaitu, untuk pengalaman nggak usah ya, nggak usah ya. Untuk training juga nggak usah ya. Oke, nah ini saya juga sangat perlu ini. Nah, saya berterima kasih ya kepada kedua orang tua saya yang udah saya mendidikan saya ya kan sampai besar ini, dan saya juga berterima kasih kepada guru saya atau instruktur saya atau kepada Pak Danu Yoto ya, dan kepada teman-teman saya yang ada di BPN atau di mana-mana. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada malam ini ya. Oke, lanjut ya. Agendanya yaitu, ganti dulu slide-nya ya. Agendanya kita agendanya seluruh layar. Agenda, oke. Yaitu nettest modul 1 ya. Modul 1 Communication Connection Work. Lanjut ya. Nah, di sini ya itu everything is online ya. Atau semuanya online. Sebelum masuk ke materi ini ya, nah, saya mau bertanya dulu, jaringan internet itu apa? Ada yang tahu nggak? Atau apakah kita butuh jaringan internet? Halo? Butuh gym. Halo? Butuh gym. Kenapa butuh ya? Butuh gym. Ayo John. Kenapa kita itu butuh online? Kenapa nggak perlu kayak zaman batu aja ya kan? Kenapa kita itu butuh online gitu? Apa fungsinya atau apa kegunaan dari online itu? Oke, kalau ada yang mau menjawab ya. Nah, kenapa sih kita itu butuh online ya? Kebanyakan dari kita yaitu ya, kita itu perlu namanya jaringan. Ya, berfungsi untuk sehari-hari lah ya kan, untuk kerja atau untuk komunikasi ya kan. Nah, jadi internet itu atau online itu ya kebutuhan kita sehari-hari. Nah, contohnya ya dalam pekerjaan ya kan, atau dalam pembelajaran. Nah, pada umumnya itu kita menggunakan internet ya. Kita atau mencari VLAN gitu kan, atau mencari modul-modul ya kan. Atau ketika kita ujian ya kan, pas UH ya kan, pasti kita perlu internet ya kan untuk mencari jawabannya ya kan. Nah, karena itu kita butuh yang namanya online ya. Tuh, ada fungsinya untuk chatan ya kan, untuk chatan, untuk gebetan atau gimana lah ya kan. Gak baik kalau ngomongin gebetan Ajim. Jim, berisik lu Jim. Maaf, maaf, maaf.
Nah, selanjutnya yaitu internet ya. Lanjut ya. Nah, internet atau siapa sih pemilik internet? Tahu nggak siapa yang pemilik internet? Semua bang yang bisa menjangkau, yang mendapatkan jaringan itu bisa disebut adalah pengguna internet. Oke. Yo, walaupun kita Atau ada jawabannya dimanapun. lain atau dari ya ya Izin gimana Bang, pun gimana ayo ayo untuk internet ya mah lanjut aja ayo ayo so. tidak dimiliki oleh sama siapapun gitu untuk individu atau Ya organisasi gitu. ya lalu ada yang lain ada yang lain wah oke ya jadi internet itu ya tidak dimiliki oleh siapapun gitu kan yaitu internet itu ya dimiliki kita semua gitu tapi internet itu ada penemunya ya. Tapi kalau untuk internet itu hak kita semua ya kan. Nah untuk penemunya si internet itu ada yang namanya tuh Robert Eken ya kan sama Vinton Echard ya itulah maaf kalau bahasa Inggris saya kurang ya jadi jadi si internet itu tidak dimiliki oleh individu ya kan atau kelompok manapun. Nah, jadi di dalam internet ini kita itu bisa di sini bisa kita lihat ya, bisa untuk game ya kan atau bisa untuk video conference ya kan, bisa juga lihat berita-berita yang trending. Nah, kita juga bisa upload foto di sosmed ya kan. Nah, jadi internet itu sangat berfungsi ya. Oke. Jadi internet itu adalah sebuah kumpulan jaringan yang saling berhubungan ya kan. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu benua ya kan. Nah, jadi kita bisa dari si benua Afrika ke benua Asia itu bisa saling komunikasi. Nah, jadi internet itu ya itu saling berhubung ya kan. Oke, lanjut. Oke, local networks ya. Nah, di sini yaitu local networks. Nah, bisa dilihat ya, local network itu gimana. Nah, local network itu yaitu dalam satu tempat aja gitu. Atau dalam satu lokasi ya kan. Atau ini disebut juga dengan jaringan kecil gitu. Nah, jadi jaringan kecil itu ya, dia itu menghubungkan beberapa komputer satu sama lain. Dalam satu network ya kan. Beda lagi sama namanya itu SOHO. Nah, SOHO itu mungkin komputer di kantor atau di kantor jarak jauh lah ya kan atau beda ruangan ya kan. Nah, itu disebutkan dengan SOHO. Nah, tapi terhubung dengan jaringan perusahaan yang sama gitu ya kan. Itu bedanya namanya lokal sama SOHO. Small office, home office. Oke, jadi dia itu menghubungkan. Jadi kita dalam satu ruangan tapi beda beda posisi gitu, tapi saling terhubung gitu. Beda dengan lokal. Lokal itu dia lokal itu seperti yang namanya menghubungkan beberapa komputer satu sama lain. Nah, tapi kalau small office, home office ini dia itu dalam satu ruangan tapi ya kita bedakan gitu. Lanjut ke medium to large network atau jaringan sedang ya. Jadi kalau orang sedang itu ya seperti yang namanya di sini bisa dilihat dari gambar ya kan, yaitu jaringan menengah gitu. Nah, yang si medium network ini biasanya itu digunakan di perusahaan atau di sekolahan ya kan. Nah, jadi si medium network ini dia itu bisa dilihat di gambar yaitu per lantai gitu jaringannya. Jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, dia saling terhubung juga kan. Nah, dan dibeda-bedakan ya seperti yang namanya VLAN ya kan. Nah, jadi kalau di medium network ini kan dia dibagi-bagi nih. Nah, pasti yang namanya banyak yang namanya host.
Ya. Oh, aman jaringan saya. Aman, aman, aman. Ayolah bertanya gimana. Kalau saudara saya terlalu cepat kayak MotoGP ya nggak apa-apa dibilangin aja ya. Lanjut ya ke lanjut selanjutnya yaitu apa namanya? Ini komputer worldwide ya kan. Nah, jadi ini namanya atau WID gitu ya kan. Jaringan besar ya kan atau jaringan seluruh dunia. Nah, jaringan seluruh dunia ini ya kayak tadi. Jadi ada di sini biasanya itu digunakan di kayak ISP gitu ya. Nah, atau internet ini ya kan internet itu adalah menghubungkan ratusan jiwa di dunia ini ya. Di internet itu ya menghubungkan seluruh atau semua orang yang ada di dunia ini ya. Itu namanya internet ya. Jaringan yang menghubungkan ratusan jiwa atau beberapa orang di manusia ini di seluruh dunia ini. Kalau seandainya ada di Pluto manusia, seandainya ada juga jaringan di Pluto, kita bisa juga hubungin ya. Nah, di sini ada macam-macam mobile device-nya ya, ada HP ya kan, ada tablet ya, yang berfungsi untuk browsing ya kan, atau kita untuk musik atau kita lihat email ya kan. Nah, selanjutnya itu ada smartwatch ya kan, jam tangan pintar atau jam tangan pintar namanya ya. Nah, jadi saat ini teknologi sudah sangat canggih ya. Sudah bisa sampai menghubungkan HP dengan si jam tangannya ya kan. Nah, di jam tangan ini juga kita sudah bisa yang namanya nelpon ya, atau teleponan. Soalnya itu ada Google Quest ya, atau kacamata apa namanya? Dulu situ kacamata ya. Halo, halo. Ya, ya, itu namanya disebutkan dengan kacamata pintar ya kan. Nah, teknologi yaitu sangat sangat canggih ya kan. Nah, selanjutnya ada juga namanya CCTV ya. CCTV ya kan. Nah, itu bisa juga berfungsi untuk mengontrol ya kan ruangan kerja kita atau rumah kita. Nah, kita bisa kontrol dalam satu tempat gitu ya kan. Nah, di sini di Latin itu ada untuk manage-nya ya atau untuk kontrolnya dan di sini perangkatnya. Fungsi untuk mengontrol. Selanjutnya itu ada lagi yang namanya di sini dilihat yaitu apa ini ya? Ini mesin cuci ya. Nah, jadi kita bisa menghidupin ya atau menjalankan kulkas atau mesin cuci menggunakan handphone. Ya. Nah, selanjutnya itu ada juga TV ya. TV bisa kita gunakan sebagai internet juga ya. Kita bisa nonton YouTube di TV sekarang dan juga ada namanya game ya kan atau di sini lihat itu PS ya kan. Kita juga saat ini kita juga bisa bermain sama teman-teman ya kan atau download game di PS tersebut udah bisa online ya sekarang. Ya, selanjutnya itu apa ini? Nah, ini yaitu mobil pintar gitu ya. Nah, jadi kita bisa si mobil ini bisa menunjukkan kemana arah tujuan kita gitu, kayak maps gitu. Nah, selanjutnya itu ada RFIDs ya kan, atau radio frekuensi uh, identifikasi apa? Identifikasi apa ya? D-nya apa? Kalian tahu nggak D-nya apa? Identification ya, betul-betul. Ya, di radio frekuensi identification ya. Nah, jadi RFID ini bisa ditempatkan dalam atau pada objek untuk melacak ya atau memantau sensor gitu.
untuk berbagai kondisi ya. Kayak seperti HP ya kan, atau gimana ya? Ya HP biasanya ya. Difungsikan seperti kayak di HP ya. Nah, selanjutnya itu ada lagi untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan. Nah, nah di sini yaitu sensor atau akuator ya kan. Nah, dapat memberi, nah di sini itu bisa mendapatkan suhu ya kan, memberikan suhu atau lembatan ya kan, di sini lihat ini ya, atau kecepatan angin. Nah, bisa kita kontrol dalam satu aplikasi tersebut gitu, atau ada aplikasinya lah gitu ya kan. Nah, juga ada alat kesehatan ya kan, melihat jantung kita atau isi hati kita ya kan, bisa kita lihat. Nah, saat ini saat ini itu jaringan atau apa namanya, perangkat jaringan itu udah sangat canggih ya. Selanjutnya itu data apa? Selanjutnya data transmission 1.2. Nah, data transmission ini apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada 3 Bang Ajim. Nah, ada yang tahu yaitu volatile data? Ada yang tahu? Ada 3 Bang Ajim. Ya, maksudnya volatile data ini apa gitu, atau observed data itu apa, inference data itu apa? Ada yang tahu? Atau Ada 3 Bang teman-teman? Ajim. Halo John, gimana? Apakah tahu itu voluntary data atau observed data atau inferred data gitu? Ada yang tahu? Langsung enggak, soalkan aja nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki gitu. Atau ada yang tahu? Volunteer data itu data sukarela bukan Bang? Jadi Iya betul. ya, Gimana? Ya jadi lanjut kayak lanjut eh, lanjut aja nggak apa. ya jadi data ini tuh data yang memang tidak jadi kayak seperti kalau misalnya ya ini setahu setahu saya ya. Jadi kayak di kan ini perlu internet juga maksudnya. Nah, kan terus jadi kayak di WhatsApp nih contohnya ya. Terus ada yang Iya, bikin story atau SW lah gitu bisa dibilang SW. Nah, jadi nanti itu kan dari situ kita bisa lihat nih seperti kayak bikin SW-nya tuh tentang apa gitu, terus apa-apa. Nah, itu kan nggak perlu minta dulu atau gimana, itu secara tidak langsung datanya udah kita lihat gitu. Nah, mungkin itu sih yang diriku tahu. ya yang lain gimana? Ada yang tahu? Halo John, coba aja John. Nah, halo, ada yang tahu gimana? Aku ngabisin makan dulu sih. Yang lain gimana? Gimana? Ini bukan saya aja yang sering, tapi kita yang saling apa gitu. Ada atau ada tambahan bisa ditambahkan. Saya lihat dari apa namanya? Saya lihat dari itu, dari grup itu udah banyak yang udah selesai ya, pastinya udah tahu. Nah, yang lain gimana? Apa itu volatile data? Coba di sini ya. Wanda gimana? Di sini saya lihat Wanda udah selesai ya kan, atau Ujang, Dandi, Sidik. Gimana? Ujang gimana? Tahu apa itu volatile data? Halo? Ya, halo Halo? Mas. Iya Halo. gimana? Oke, Gimana ya? Mas. Wait. Oke, gimana? Kalau ada yang tahu ya silakan dibilangin aja gitu. Gimana? Ada yang tahu nggak?
Halo, tahukah dimanakah dimana halo? Oke, lanjut aja ya. Iya, lanjut Mas. Stuck Mas. Ya itu di sini ya dibilangin ya itu dia itu si volunteer data ini atau disebut juga namanya data sukarela ya, dibuat dan dibagikan secara eksplisit atau oleh individu. Nah, yaitu seperti yang namanya sini lihat yaitu jaringan sosial atau video atau gambar atau teks atau file audio. Soalnya itu observed data. Nah, siapa si observed data ini yaitu dia merekam tindakan individu gitu. Seperti data lokasi saat menggunakan ponsel ya kan. Nah, pasti kita hidupin kita apa namanya GPS kita pasti dia akan otomatis kebaca gitu. Kita lagi di mana ya kan. Pasti si GPS itu langsung tahu kita di mana. Lalu inference data ya kan. Nah, si inference data ini itu dia seperti credit score gitu atau seperti nilai kredit gitu. Nah, pahamkah atau gimana? Oke, lanjut ya kalau yang ada. Yaudah, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini saya boleh bertanya dulu ya. Pada siapa ya? Kepada Huanda lah. Nah, bit itu apa Huanda? Huanda? Lagi sibuk atau gimana? Halo Huanda? Halo Huanda? Huanda? Atau yang lain, apa itu bit? Ada yang tahu apa itu namanya bit? Halo? Gimana? Lanjut. Ya. Ya. Oke, yang lanjut. Siapa lagi yang mau? Ayo bit. Nah, apa itu bit? Kalau seandainya teman-teman CKJ pasti tahu apa itu bit. Ayo, apa itu bit? Sistem angka Mas. Ya, sistem angka yang bisa dibaca oleh komputer. Itu. Oke. Nah, jadi bits itu ya yaitu binary digit ya. Nah, bit ini ada dua yaitu angkanya itu ada 0 dan 1 ya. Nah, bit itu dia sebagai bahasa komputer. Jadi si komputer itu hanya bisa membaca yang namanya bit ya. Nah, karena si komputer itu hanya bisa membaca bilangan biner atau bit, yaitu 0 dan 1 ya. Secanggih pun perangkat komputer kita ya, tetap hanya bisa membaca 0 dan 1. Oke? Jadi bit itu yaitu bahasa si komputer ya kan. Nah, itu nilainya ada yang namanya 0 dan 1. Nah, jadi apapun secanggih apapun perangkat komputer ya kan atau perangkatnya mahal ya kan. Nah,
tapi dia tetap hanya bisa membaca 0 dan 1. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya itu apa? Gimana? Jadi ASC ini ya dia yang membuat gitu. Kalau nggak salah saya ya dia yang membuat atau dia sebagai organisasi gitu. Itu dia organisasi dari si Amerika. Nah, di sini kan kayak gitu. Ya, kayak A ya kan. Nah, A itu kan heksadesimal. Heksadesimal itu kan ada lagi nih. Gimana sih caranya heksadesimal ke biner gitu. Ya kan? Nah, atau angka 9. Angka 9 itu kan bisa juga kita translatekan ke angka biner. Nah, juga angka karakter khusus. Nah, kalau karakter khusus ini saya juga belum tahu caranya gimana. Gimana caranya itu translatekan ke biner. Karena saya tahunya sampai A sampai 14 ya. Ya, A sampai 14. Nah, jadi yaitu dari si ASCII yang yaitu standarisasinya ya, yang menciptakan ya. Oke. Ya, ya itu dia itu kan ASCII yaitu American Standard Code Informasi Interchange ya kan. Nah, dengan si ASCII ini karakter diawali oleh 8 bit gitu. Ya kan di sini contohnya itu kapital letter A. Nah, ditranslasikan ke biner yaitu 01000001 nomor 9. Kayak kita biner ke heksa gitulah gitu caranya. Kan oke, paham? Oke. Soalnya itu data transmission ya. Data transmission ini ada 3 ya. Atau transmission bit ya kan. Itu ada 3. Nah, bit itu ya ditransmisikan sebagai sinyal melalui kawat tembaga ya atau kabel short optik ya kan atau kabel nirkabel atau nirkabel ya kan atau wireless. Nah, di transmission ini data transmission ada 3. Nah, di sini yaitu elektrik sinyal atau kabel tembaga ya atau seperti namanya kabel UTP ya atau kabel koaksial ya kan. Nah, jadi si elektrik sinyal itu yaitu mentransferkan data melalui listrik. Sedangkan si optik sinyal itu seperti contohnya itu fiber optik. Nah, dia itu mentransmisikan mengubah sinyal listrik ke menjadi sinyal cahaya. Ya, sedangkan kabel yaitu menggunakan gelombang apa? Oh, infrared, gelombang infrared. Nah, gitu. Jadi ada di internet ini atau di jaring ini ada namanya 3 data transmission. Elektrik sinyal atau optik sinyal dan wireless sinyal. Nah, contoh si elektrik sinyal yaitu kayak kabel koaksial ya kan atau kabel UTP ya kan. Kalau optik sinyal yaitu seperti fiber optik ya kan atau wireless sinyal. Lanjut yaitu bandwidth. Nah, bandwidth ya. Nah, si bandwidth itu apa itu bandwidth ya kan? Pertanyaannya kan. Nah, yaitu dia jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah waktu tertentu. Ya. Itu namanya bit. Nah, jadi dia itu dapat mengalirkan dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah waktu tertentu. Nah, dan dalam waktunya itu yaitu ya diukur dalam jumlah bit secara otomatis. Nah, itu yang namanya bandwidth gitu. Nah,
Kalau throughput, apa itu throughput ya? Nah, di sini sebelum kita masuk throughput, di sini bisa dilihat ya juga ya unit dari si bandwidth tersebut ya. Unit dari si atau satuan dari si bandwidth tersebut, atau itu ada namanya BPS, kbps atau kilobyte, mbps atau megabyte ya kan ya, atau dia gigabyte per second atau terabyte per second. Nah, sini pasti udah tahu semuanya ya. Apa itu ya, terabyte itu berapa, gigabyte itu berapa, mega itu berapa, kilobyte itu berapa ya. Kalau nggak tahu ya, terabyte itu triliun, gigabyte itu miliaran, megabyte itu jutaan, dan bit itu berapa? Bit itu berapa? Bit itu apa? Ya bit ya kan. Kita lanjut ke throughput ya. Kalau throughput itu dia ukuran transfer bit melintasi media dalam periode waktu tertentu ya, kan di sini dibilangin ya. Atau disebut juga ukuran sebenarnya dari transfer bit ke media selama periode waktu tertentu. Nah, itu throughput. Sedangkan si bandwidth itu jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah waktu tertentu yang diukur dalam jumlah bit yang secara otomatis gitu. Nah, jadi jika kita ingin akses internet, kita menjadi lebih cepat ya kan kalau bandwidth kita itu besar. Nah, maupun upload kita juga besar ya kan. Nah, jadi ketika kita mau downloadnya besar atau main gamenya biar nggak jelek ya kan, nah itu kita setting yang namanya bandwidthnya. Nah, seandainya kita ya emang jaring kita nge-lag ya kan, atau jaring kita RTO ya, seandainya dikasih 1 mega ya memang iya gitu, bisa jadi kan. Nah, bisa juga di analogikakan ya kan, seperti kehidupan sehari-hari gitu ya kan, seperti pipa air gitu ya kan. Nah, jadi si pipanya itu sebagai bandwidth dan airnya itu sebagai di throughputnya. Semakin besar pipanya, semakin lancar yang namanya airnya, dan semakin besar bandwidthnya, semakin cepat jaringannya ya kan. Nah, seandainya pipanya kecil ya pasti jaringan juga kecil, airnya juga kecil mengalir ya kan. Nah, itu perbedaan antara si bandwidth dan si throughput ya. Selanjutnya itu client dan server ya kan. Nah, di sini ya kayak seperti biasa ya. Ada yang tahu yang namanya itu email gitu. Ada yang tahu email? Apa itu email? Gimana? Si client dan server ya. Nah, si client dan server ini ya didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan gitu. Ya. Jadi yaitu didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses peminta data. Nah, klien sebagai peminta data dan si server untuk melayani. Ya. Oke. Jadi si server itu adalah host yang yaitu kalau si server itu adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk memberikan informasi-informasi seperti halaman web ya kan, atau server web ya kan, atau apalah gitu, penting sebagai pelayanan gitu. Kalau seandainya kan si klien ya kan, yaitu dia melakukan proses permintaan data ya, dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap si request tersebut gitu. Jadi si klien itu untuk request, si server untuk
si server untuk ya, melayani, si klien untuk request gitu atau menerima gitu. Oke. Pahamkah atau gimana? Atau nggak paham bilang aja. Iya, yang lain gimana? Klien ya. Klien dan server ya. Ada yang nggak paham tuh gimana? Bilang aja. Selagi santai ayolah. Ayolah bertanya. Ayo bersuara. Oke, saya ulangin ya. Jadi, si server itu host yang menginstal perangkat lunak, ya kan? Yang memungkinkan si server itu untuk memberikan informasi seperti email atau halaman web. Sedangkan klien itu host komputer yang memiliki perangkat lunak yang diinstal untuk memungkinkan mereka untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari si server tadi. Gimana? Jadi sekalian itu untuk menerima dan si server untuk melayani. Lanjut selanjutnya itu peer to peer ya. Peer to peer itu ya itu sebagai atau perangkat akhirnya ya kan. Nah, di sini bisa kita lihat itu peer to peer itu perangkat akhirnya dapat menjadi server atau klien ya. Nah, itu peer to peer itu jaringan lokal yang digunakan untuk berbagai file antar komputer. Nah, jaringan ini memiliki kekurangan atau kelebihan. Jadi seperti ini ada kekurangan dan kelebihan. Nah, yaitu kelebihannya yaitu easy to setup atau mudah untuk konfigurasi. Contohnya yaitu less complex dan lower cost. Ya. Nah, selanjutnya kalau kekurangannya itu ya tidak ada yang namanya administration. Ya, dan not kalau apa? Ya, tidak aman. Nah, biasanya kan ya juga kita jadikan CPC tersebut di sini kita lihat ya, versi ya kan. Nah, kita jadikan CPC ini sebagai server ya, apa kuat juga ya kan nggak kuat. Jadi peer to peer ini ya kayak point to point gitu ya. Jadi kita bisa saling sharing data gitu. Di sini yaitu peer to peer untuk application. Nah, jadi di sini bisa lihat ya sebelah kiri yaitu di sini kita catatan ya kan. Ini si A, ini si B ya kan. Ketika si A ini cetak langsung masuk ke dalam si B ini. Karena dia yang namanya terhubung ke jaringan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat itu dia point to point ya kan, kayak point to point. Nah, ketika si A ini dia bisa ya, atau ngechat ya kan, meeting ya kan, nah dia langsung diterimanya. Nah, ketika si B ini membalas lagi langsung diterima. Itu peer to peer. Ini masih sama ya. Selanjutnya itu network infrastruktur. Nah, di network infrastruktur itu ada 3. Ada yang in device, ya kan, ada intermediate device dan network device atau network media. Ada 3 ya. Nah, in device itu kayak seperti desktop, laptop, printer, IP phone, wireless, ya kan. Kalau dia apa namanya, intermediate device itu dia kayak router, switch gitu, atau LAN atau firewall. Kalau network media itu kayak kabel LAN, WAN, dan wireless. Lalu in device. In device apa kayak ada tahu in device? In device gimana? Ada yang tahu in device? Gimana in device itu?
Yang lain tuh nggak ada suara gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, jadi interface itu ya pasti pasti kita tahu ya namanya perangkat akhir ya kan. Nah, jadi dia itu perangkat akhir. Nah, contoh si device itu ada komputer, atau printer, atau telepon ya kan, atau seperti kamera atau mobile device. Jadi si device itu sebagai perangkat akhir gitu. Pasti siapapun atau ya familiar lah dengan perangkat akhir ya. Itu namakan device. Flag nggak perlu ya kalau ini ya. Ini itu 2.1 itu wireless network. Nah, atau network apa namanya mobile telepon gitu. Hanya tahu atau telepon seluler. Ya kayak HP kita ya. Jadi kita itu ya fungsi biasanya kan HP ini kalau kita menggunakan atau teleponan ya kepada seseorang ya kan pasti kita perlu namanya jaringannya ya. Kalau yang nggak ada jaringan ya kalau nggak ada namanya sinyal ya kan pasti nggak bisa terhubung ya kan. Nah, itu telepon seluler ya. Nah di sini ya ada lihat yaitu telepon network ya. Nah untuk jaringan saat ini itu udah sampai yang namanya 5G ya. Nah di tahun 2017 itu 2G hanya 7% ya kan. Kalau di 3G itu di tahun 2017 yaitu 21% dan 16% di tahun 2022 dan 4G ya kan itu di tahun 2017 71%. Kalau tahun 2022 itu sampai 70%. Apalah itu di mana ya ditentukan itulah gitu kan. Nah dan saat ini udah ada yang namanya itu 4G apa 5G 5G. Nah di 2017 belum ada ya karena dia belum difungsikan. Nah di sini dilihat itu pada tahun 2022 itu udah sampai namanya 11%. Soalnya itu ada namanya apa itu pengguna wifi itu udah 102% itu. Soalnya itu GPS ya. GPS. Nah GPS itu Jim ya. boleh nanya Jim? Oke, silakan. Dan ya, kenapa sih gini nih? Misalkan kita telepon contohnya, walaupun jaringan kita udah ada 4G, tapi kenapa itu telepon itu jadi jaringannya itu balik lagi ke 2G? Jim. Ya kayak gini. Oke, coba di mute dulu ayo. Coba di mute dulu. Oke. Halo, gimana? Gimana, Wi? Halo, Wi. Wi. Halo, Wi. Halo. Gimana? Ya, gimana? Contohnya gini Jim, misalkan nih, kan ini kan lagi ngomongin ini kan, Iya. lagi ngomongin jaringan ponsel kan. Iya. Nah, misalkan nih jaringan ponsel kita itu masih dalam keadaan 4G Jim. Iya. Nah, ketika kita misalkan telepon seseorang, kenapa itu jaringan kita itu langsung berubah jadi 2G Jim? Putus-putus loh. Kenapa sih jaringan Papua? Ah? Putus-putus loh. Jaringan Papua. Iya. Ya. Nah, jawabannya ya itu bisa ditanyakan ke pihak
ISP yang langsung ya. Oke. Gimana itu bisa langsung ditanyakan kepada pihak ISP-nya. Kenapa sih nggak bisa ketika ada nelpon langsung hilang jaringannya gitu. Coba tanya aja langsung. Oke, Wi. Halo, Wi. Halo, halo, halo. Lanjut aja ya. Jadi GPS ya. GPS. Mana ya? Kok nggak ada mouse-nya nih? GPS ya. Nah, GPS itu di sini bisa dilihat yaitu dia menggunakan namanya satelit untuk memberikan sinyal ya untuk mencakupi seluruh dunia atau mencakupi dunia apa namanya? Ya dunia gitu kan. Di GPS itu menggunakan yang namanya satelit. Kalau WiFi, apa itu WiFi? Nah, kita biasanya juga pernah ya kan, WiFi itu atau si WiFi itu dia pemancar atau si penerima. Nah, oke. Jadi si WiFi itu dia pemancar atau penerima ya kan, namanya banyak ya. Nah, atau bisa juga yaitu hotspot ya kan. Nah, hotspot itu adalah area di mana sinyal WiFi tersedia. Nah, itu yang maka dengan WiFi yaitu dia sebagai pemancar atau dia sebagai penerima. Nah, yang terletak di dalam ponsel atau membuktikan ponsel terhubung ke jaringan lokal dan internet. Nah, jadi seandainya si jaringan si WiFi kita, perangkat WiFi kita itu ada si internet. Nah, ketika dia mengirimkan ke si atau mengirimkan ya atau memancarkan jaringan, ketika si handphone itu terhubung sama si WiFi tersebut, nah itu dia akan bisa akses internet. Nah si WiFi itu dia pemancar atau penerima. Soalnya itu Bluetooth ya. Nah Bluetooth, nah itu dia teknologi nirkabel ya kan. Nah si Bluetooth ini jaraknya sangat pendek. Jadi kalau si WiFi itu dia menggunakan sinyalnya itu bisa sampai berkiloan ya. Kalau seandainya Bluetooth itu teknologi nirkabel dan jarak pendek atau daya rendah gitu. Nah, jadi si Bluetooth itu ya biasanya digunakan di speaker ya kan, atau di handphone ya, atau di mikrofon ya kan. Tapi jarak si Bluetooth ini sangat pendek. Dan ada juga namanya NFC ya kan. Nah, NFC ini ada teknologi komunikasi nirkabel ya kan. Nah, yang memungkinkan pertukaran data. Nah, ini biasanya digunakan di kayak di toko-toko ya kan. NFC tahu ya apa itu NFC? Halo, ada yang tahu ada yang sudah tahu ya apa itu NFC? Seandainya HP Anda udah support NFC ya bisa dilihat, tapi di sini saya belum support sih. Nah, tapi si beda sih, ada perbedaan antara Bluetooth dan NFC ya kan. Nah, Bluetooth itu ya jangkauannya ya jaraknya pendek. Nah, seandainya kalau si NFC itu jaraknya hanya beberapa sentimeter. Nah, oke. Seandainya jadi gitu. Jadi NFC itu jaraknya hanya sentimeter, kalau Bluetooth itu bisa sampai 1 meteran lah ya kan. Kalau si NFC hanya sentimeter ya kan. Tanya itu local network connection. Ayo lah, ada yang bertanya nggak? Halo, gimana? Ada yang bertanya atau gimana? Halo, gimana bertanya? Halo, Bang Ajim, mau nanya dong. Iya, gas.
Bang Haji mau nanya, itu kan tadi GPS itu kan sinyalnya direct langsung dari satelit ke handphone ya. Itu Yes. kalau GPS itu berarti nggak butuh internet kah untuk akses atau harus pakai internet juga? Gitu Bang. Gitu. Iya. Wah, jadi ya seandainya ya nggak perlu sih karena si tali itu udah memancarkan ya kan. Tapi kalau kita biasanya gunakan di Google ya kan kita perlu yang namanya akses internet ya Oke, oke, itu oke. ya. Ya, iya. Ya, dicoba aja seandainya ketika kita akses ketika kita nggak terhubung internet itu apakah GPS itu terhubung? Coba langsung dicobakan di handphone sendiri gitu. Oke, oke Bang. Tapi Siap kan Bang. si tele itu kan dia kan memancarkan tuh, ya kan? Nah, ya seandainya jaring kita nggak ada ya gimana caranya terhubung? Nggak akan kelacak jaring kita. Oke, oke, siap, siap. Maaf nih, boleh menambahkan nggak? Oke, 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 Pertanyaan oke. Jidan. Nah, Oke, oke. ya ini mah cuma hanya menambahkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan Oke, oke. tadi pertanyaan Jidan, kenapa sih GPS itu harus selalu menggunakan internet atau tidak? Jawabannya tuh enggak ya. Kenapa? Iya. Karena kalau misalkan dari saya nih, saya dulu pernah belajar tentang kompas, tentang Iya. navigasi gitu lah. Pas kemarin masih jadi anak gunung gitu. Nah, belajar tentang navigasi. Nah, di sini itu saya diajarkan juga untuk gimana caranya sih kita megang kompas, GPS dan titik koordinat. Nah, kalau misalkan di dunia apa ya, di dunia leuweung lah, dunia hutan itu ada ada yang namanya itu kompas GPS. Nah, dia itu tidak sama sekali menggunakan internet. Nah, walaupun dia di tengah hutan sekalipun dia bakal akan membaca lokasi kita, karena pada dasarnya kalau GPS itu bukan kita melihat internet atau tidaknya, tapi melihat posisi kita itu di mana. Kenapa sih bisa terbaca gitu posisi itu di mana? Karena di Ya. di dunia bahasa Sunda nama, karena di dunia teh geus aya titik koordinatna. Udah ada latitude dan altitude-nya, ada lintang busurnya kalau misalkan belajar navigasi darat seperti itu mah. Nah, balik lagi pertanyaannya, jadi untuk GPS itu tidak harus menggunakan internet gitu. Nah, Oke, kalau oke. misalkan Oke, siap, siap. kalau misalkan pengen belajar masalah gunung, ayo gas lah. Nanti kan mau naik gunung lagi aja. Siap, siap, siap. Oke, lanjut. Siapa lagi yang bertanya yuk. Inilah yang nggak paham ya. John, itu ini kan di Google Maps HP kan? Nah, emang bener. Saya juga dulu pernah, kalau misalkan sama Kang Ucuy lah, itu pernah nyobain untuk masalah GPS itu. Jadi kita itu pertama kalinya di GPS itu kita connect dulu ke internet gitu. Buat misalkan kita nyari dulu titik tujuannya, misalkan kalau dari Lombok itu ke Pasar Malabar. Nah, kita itu tandain dulu gitu, pin kita itu dipasang dulu titik tujuan itu ke Malabar. Nah, ketika di perjalanan kita coba dimatiin internet, itu pasti akan jalan terus karena udah terbaca posisi kita itu. Ya, karena kita masuk aplikasi ya kan. Karena kita masuk aplikasi.
Aplikasi itu Nah. butuh yang namanya Planet untuk membaca data kita. Data kita intinya kemana, kalau- dan destination kita kemana. Nah, intinya kalau misalkan Oke, siap. dulu yang pas saya pelajari gitu pas kemarin masalah ilmu hutan rimba, jadi seperti itu. Karena di dunia itu udah ada lintang gusurnya, latitude-latitudenya gitu. Udah diatur oleh semesta, makanya seperti itu. Walaupun kita tidak ada internet, itu pasti akan membaca tentang lokasi kita. Oke, lanjut ya. Siap. Lanjut selanjutnya itu host ya, LAN komponen. Nah, LAN komponen itu ada beberapa ya kan, ada host, ada privilege, ada network device, ada network media. Nah, host itu ya, yaitu dia sebagai perangkat akhir, ya kan, ya, yang memiliki yang namanya IP, ya kan, itu namanya host. Nah, contoh si host itu ada komputer atau printer atau server. Nah, itu host. Jadi host itu sebagai perangkat guna akhir yang memiliki yang namanya IP. Contohnya itu komputer, printer atau server ya. Lalu selanjutnya itu peripheral ya kan. Nah, si perangkat peripheral ini yaitu dia tidak berkomunikasi langsung dengan jaringan. Nah, contoh si peripheral ini yaitu sebagai kayak kamera web gitu, atau scanner atau pemindai ya kan. Nah, lalu selanjutnya itu network device ya, atau perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan itu ya kayak yang menghubungkan atau yang mengontrol lalu lintas jaringan ya, atau memindahkan data dari A ke arah B ya, atau seandainya ada switch ya kan, di sini kayak sini ya kan, ini perangkat ya, ini perangkat juga ya kan. Nah, ini komputer ya, ini komputer juga. Nah, komputer terhubung ya, ini ada komputer juga. Nah, ini si A ya, ini si B, ini si C, ini si D ya. Nah, seandainya si C ini menghubungkan ke D, itu si perangkat jaring ini bisa mengontrolnya. Nah, di sini dilihatnya ya kan, ketika si C ini mau mengirim ke D, itu dia akan mengontrol ke arah ke D. Gitu. Kalau dia C ini mau ke A, dia akan, dan si perangkat device ini akan mengontrol arah ke B. Gitu. Jadi si network device itu yang mengontrol lalu lintas jaringan. Lalu selanjutnya itu media jaringan ya, atau network media. Nah, jadi network media itu seperti yang namanya kabel tembaga, wireless, atau kabel fiber optik, atau kabel cahaya. Di sini ada yang nggak paham? Halo? 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 Ayo, ayo. Ya, kan beda-beda. Beda lah. Kalau host ya kan, itu ya dibilang yang tadi, yaitu dia sebagai perangkat akhir. Beda dengan network device. Network device itu ya yang mengontrol jaringan. Ya kan, host itu banyak. Ada contohnya tadi ada printer, ya kan, ada si server, ada laptop. Nah, dia kalau end device ya itu bisa juga disebut dengan end user ya, atau end user device. Dia bisa juga disebut dengan end user device. Si host itu. Jadi si host itu menggunakan yang namanya IP address.
Gimana, ada yang bertanya, ayolah. Ayo, silakan bertanya, ayo. Yang teman-teman yang lain jangan malu sih. Ayolah bertanya, kalau nggak paham silakan bertanya. Karena saya di sini sampai hari Sabtu doang presentasinya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada ya selanjutnya ke device ya. Nah, di sini kan lihat tuh device ya. Nah, device ya kan, atau yang terhubung langsung ke fisik jaringan ya. Nah, si device ini pasti menggunakan yang namanya NIC. Apa itu NIC? Ada yang tahu NIC itu apa? Nah, NIC itu yaitu ya bagian dari perangkat keras gitu. Ya, jadi si NIC ini yaitu dia bagian dari si perangkat keras yang membuka perangkat itu untuk terhubung ke media jaringan. Nah, si NIC ini ya kan, atau ya dia itu dikonfigurasi digunakan operating system ya. Nah, jadi setiap device yang ada itu dia menggunakan namanya IP address, subnet mask, dan level gateway. Sini bisa dilatih ya. Kita bisa setting yang namanya IP-nya, subnet-nya, dan level gateway-nya. Yaitu device. NIC itu seperti port atau bukan, Jim? Yaitu dia seperti kartu jaringan gitu. Kayak port. Tuh. Dia kayak port gitu. Right. Buka Google gak sih? Mana ya? Right. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini seperti NIC tersebut. Gak kelihatan, Jim, muka kamunya, Jim. Hah? Oh, Gak kelihatan muka kamunya, Jim. Nggak ada kamera, sorry. Nggak ada laptopnya, nggak ada kamera. Iya, ini yang namanya NIC ya. Atau dengan kartu jaringan. Kartu interface ya. Oke? Kita ganti slide lagi ya. Nah, di sini yaitu manual atau automation adjustment. Nah, jadi kalau manual itu nih, kata nggak ada bang gambarnya. Nge-freeze. Oke, sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, konfigurasi manual atau automation ya, atau manual atau otomatis ya kan. Nah, pasti setiap end device ya kan, itu ada yang namanya adminnya ya. Nah, untuk konfigurasi yang namanya manual itu kita perlu yang namanya keyboard ya kan, dan biasanya dikonfigurasi oleh administrator jaringan. Nah, untuk manual ya kayak tadi kita masukin sebagai alamat statik itu IP-nya berapa, subnet berapa, gateway-nya berapa. Ya, kalau si
Manual itu contohnya seperti gimana? Contohnya kayak kita konfigurasi yang namanya DHCP. Ya, ketika kita konfigurasi dari server ini DHCP, ya, ya kan? Di sini udah ngasih namanya DHCP, itu pasti si host ini menerima IP sendiri. Tuh. Nah, kalau saya naik ke manual itu di setting atau dikonfigurasi dengan si administrator. Oke, itulah dia. Ada yang paham untuk konfigurasi manual dan dinamik? Atau ada yang belum paham yang namanya DHCP server atau dynamic host konfigurasi protokol? Lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan sih. Punten Kang, mau nanya. Oke. Mana? Yang tadi DHCP itu ya, kalau semisalnya nih ada 2 perangkat yang ngasih DHCP ke satu laptop nih, kira-kira yang laptop itu lakuin nanti bakal connect kemana dan sistemnya gimana tuh Kang? Ya makasih sebelumnya Kang. Oke, baik. Gini, kayak di mikrotik ya kan? Kayak di mikrotik lah ya kan? Nah, ini perangkat ya. Nah, di sini ada dua terhubung. Ya. Saya ya, seandainya di sini menggunakan yang namanya DHCP ini perangkat ya, perangkat nih. Nah, seandainya di CP ini ngasih satu perangkat ya kan, membuat 2 DHCP server itu pasti nggak bisa, karena dia hanya bisa buat satu DHCP server, gitu. Karena dia melihat namanya interface-nya. Kalau dia membuat 2, itu bisa jadi yang satunya itu I. Kalau nggak salah I atau disable gitu. Karena dia hanya bisa membaca satu. Hanya 2 ya karena dia bisa hanya membaca satu interface gitu. Kalau seandainya kita buat di sini DHCP ya kan. Sini DHCP. Nah, buat kita bridge ini atau kita bridge ini, ya dia akan menghubungkan kedua perangkat ini. Kalau kita membuat di sini dia 2 DHCP, itu dia hanya bisa membaca satu interface saja. Gitu. Paham nggak? Kalau semisalnya gini Kang, kriteria itu kan satunya kan yang di disable ya kalau misalnya ada 2 perangkat yang ngasih DHCP. Nah, yang bakal diterusin dipilih sama end device itu yang kayak gimana tuh Kang? Kan di situ posisinya ada 2 ya sebenarnya. Ada 2 ini. Dia lihat dari settingan priority-nya. Biasanya ada yang namanya priority-nya, dia akan membaca namanya priority-nya. Seandainya DHCP server 1 kita buat priority-nya 1, ya dia akan baca 1. Kalau ya priority-nya 2, ya dia akan masih baca 1. Ketika si A1 itu mati, ya pindah ke 2 gitu. Lihat dari priority-nya. Tapi kalau di Monotik sih dia nggak bisa, karena dia hanya bisa baca 1 ya kan. Dia hanya bisa 1. Kalau saya tahu saya ya, kalau di Monotik ya dia hanya bisa baca 1. Dari yang lain ada tambahan atau gimana, atau saya salah atau gimana, ada tambahan? Jadi gini, satu perangkat. Nah, dia itu ini perangkat nih ya kan, ini perangkat nih ya. Nah, dia itu buat 2 DHCP server atau DHCP. Nah, untuk si perangkat A ini. Nah, pastinya dia akan hanya bisa membaca 1. Karena satu lagi yaitu bisa jadi dia X ya kan, karena dia nggak jalan, atau dia I gitu. Karena dia duplikat. Ya, ketika si
si running ini mati, si ini akan berubah dengan R. Seperti itu dia. Maaf koreksi Kang Punten. Ini misalnya ada dua perangkat server sama-sama ngasih DHCP. Nah, terus kan ada hub tuh. Di ujungnya tuh ada laptop, misalnya cuma satu lah ya. Nah, itu dia Ya. kan kalau Mikrotik kan dia udah punya settingannya. Kalau misalnya dia langsung hub nih. Gini ya, kayak gini. Seperti Iya, ini kah? iya Kang. Ya, kalau setahu saya ya ini bisa jadi dia pilih ke A, bisa juga dia milih langsung ke B. Bisa juga seperti itu, tapi dia akan memilih yang mana dia dapat dulu. Karena dia hanya di sini hanya menerima. Jadi, setahu saya gitu sih. Jadi dia akan menerima atau akan mendapatkan IP yang dia dapatin langsung gitu. Atau Sorry Jim, sorry Pak, saya potong. gimana? Ya. Punten ya TUC ya. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui dua langsung di dilihat dulu aja layar satunya dia itu menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Gimana buat ke satu laptopnya itu, misalkan ada gimana? Nah, jadi gini, dia itu ada 2 DHCP server, ya kan? Nah, dia itu terhubung dengan switch, ya. Switch. Nah, pastinya dia akan memilih di mana yang dia dapat langsung gitu. Nah, kalau setahu saya, kalau misalkan ada dua DHCP seperti itu, otomatis dalam konfigurasinya itu nggak mungkin semuanya itu dibiarin, pasti ada IP yang dibikin secondary, ada IP yang Iya, primary. jadi gitu. Jadi ada yang namanya priority-nya, ada yang namanya secondary-nya. Bisa Nggak mungkin juga. kalau misalkan dua-duanya itu dibiarkan sama saja, itu pasti kemungkinan nih kalau misalkan dua-duanya nggak diatur di primary atau secondary, itu pasti looping karena dia akan si NDPS-nya juga bakal bingung mana nih yang akan dijadikan prioritasnya. Gitu. Kalau misalkan kalau NDPS itu nggak mungkin dua-duanya nerima langsung di HCP, dia bakal memilih salah satu. Iya, dia akan memilih salah satu yang akan langsung diterimanya. Ya, makanya tadi saya bilang juga itu menggunakan wireless atau misalkan menggunakan kabel. Kalau misalkan menggunakan kabel, ya itu akan melihat transmisinya itu yang lebih mana yang lebih besar. Iya. Lihat juga nanti ininya juga primary dan secondary-nya itu yang mana. Begitu sih TUC kalau setahu saya gitu. Untuk misalkan dua DHCP langsung memberikan dua DHCP itu gak mungkin langsung dua-duanya diraup. Dia bakal akan memilih gitu. Sama halnya juga kalau misalkan dalam satu jaringan itu NDPS itu satu, cuman ke atas itu dia ada dua ISP, kan otomatis gak mungkin dua-duanya itu dibikin sebagai utama, pasti akan dijadikan satu backup dan misalkan satu sebagai main atau main itu yang utama gitu. Nah, itulah jalur yang utama yang di-setting sebagai utama, itu bakal yang dipilihnya. Begitu ya, Jim ya? Iya, betul. Iya, masa iya sih udah CCNA, gila gak sih? Edan, pokoknya nama edan, suhu pokoknya nama. Nah, Asih suka minta mah sehu pokoknya nama. Lanjut. Kan begini, ayo, lanjut. Nah, selanjutnya itu network dokumennya. Nah, jadi di setiap jaringan itu kita perlu yang namanya device name atau address planning-nya, ya kan? Nah, biar apa fungsinya sih untuk device name dan address planning-nya itu memudahkan kita untuk troubleshooting. Nah, tandanya kita nggak ada yang namanya itu device-nya atau nama device-nya atau IP address-nya di mana, ya kan? Nah, kita bingung. Nah, ketika si Dorto 1 ini rusak, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu nih di sini ketika dia rusak nih. Nah, kita nggak tahu nih di mana yang rusak. Nah, jadi kita bingung. Jadi perlu yang namanya device name atau manajemennya gitu, atau dokumentasinya atau dokumennya, yaitu seperti topologinya, ya kan? Nah,
Di setiap di jaringan itu kita perlu yang namanya membuat device name-nya atau namanya IP address-nya atau dokumentasinya seperti namanya topologi. Misalnya kita bingung ya kalau ketika ada yang namanya satu masalah atau satu putus ya. Nah, kita itu bingung. Nah, ini masalahnya di mana ya kan? Nah, pasti kita akan lacak satu-satu gedung. Kalau seandainya kita buat yang namanya itu dokumentasinya, pasti kita tahu, iya, oh ini ya IP-nya yang putus ya. Nah, jadi kita langsung tahu di mana masalahnya masalahnya itu ada gitu. Jadi di jaringan itu kita perlu juga yang namanya dokumentasinya. Ini masih sama ya, network topologinya sama. Nah, di sini, nah dari pendapat teman-teman ya, nah, ada yang tahu apa itu uh, topologi fisikal, apa itu topologi logikal? Dari John gimana? Ada apa itu topologi logikal? Oke, oke, saya tambahin ya. Nah, di jaringan itu ada yang namanya topologi itu dibagi dua. Ada yang namanya topologi fisik, ada juga namanya topologi logikal. Nah, topologi fisik atau physical topologi itu dia dibuat untuk mencatat di mana setiap host berada dan bagaimana ia terhubung ke jaringan. Ya. Oke. Jadi si topologi fisik itu dia dibuat untuk mencatat di mana setiap jaringan. Nah, itu namanya fisikal atau topologi fisik. Nah, di dalam topologi fisikal ini ya dia itu menunjukkan di mana kabel dipasang dan lokasi perangkat jaringan tersebut gitu. Dengan network device atau topologi. Nah, topologi fisik ini biasanya jarang atau tidak pernah diubah gitu. Halo? Halo? Halo, halo. Putus nggak? Putus nggak? Halo. Putus nggak? Good, good. Hah? Enggak. Nah, jadi apa itu topologi fisik ya? Nah, yaitu dibuat untuk mencatat di mana setiap host itu berada. Nah, dan bagaimana sih yaitu terhubung ke jaringan. Nah, itu topologi fisik. Nah, dalam topologi fisik itu yaitu menunjukkan di mana kabel dipasang dan lokasi perangkat jaringan yang menghubungkan antara host dengan network si device. Nah, topologi fisik ini ya, itu biasanya jarang ya atau tidak pernah diubah. Jarang sih biasanya. Nah, sedangkan topologi logikal. Nah, topologikal itu ya dibuat untuk mengatur IP address ya, penamaan host ya kan, atau interface yang terhubung ya kan, atau pembagian-bagian networknya kayak VLAN-nya, kayak OSPF-nya di mana ya kan, atau konfigurasinya apa, kayak HCRV-nya ya kan. Nah, itu topologi logikal. Jadi logik ya kan. Nah, logic itu ya kelihatan IP-nya berapa ya kan. Nah, hostnya apa, interface-nya berapa, uh, menggunakan konfigurasinya apa gitu kayak OSPF atau VLAN-nya. Kalau seandainya si fisikal itu hanya melihat fisik-fisiknya saja gitu. Nah, kayak terhubung kemana gitu, host-hostnya di mana gitu. Itu topologi fisikal. Jim, kalau misalkan ada kan
Topologi itu gabungan antara fisik sama logik, itu topologi apa, Jim? Namanya. Kurang tahu sih. Iya, kalau topologi itu biasanya hanya dibagi dua, ada yang topologikal dan fisikal. Kalau digabung itu saya belum tahu sih. Boleh dijawab Karena Mas Tegar? Nah, ini ada Mas Tegar nih, soalnya nih. Ada Mas Tegar ini nih. Boleh nih, ada anak NRB 2021, Mas. Ayolah, Mas. Ayo Mas. Nanti ada yang nendang pintu nangis. Ayo lo. Ayo Mas, Sebenarnya gabungan itu nggak wajib untuk diketahui ya, anggap aja topologi hybrid. Jadi ada perpaduan antara topologi fisik sama logik gitu. Yang saya tunggu. Itu aja sih. Gitu doang. Iya gitu doang lah. Iya, Ada gitu sih. Ya kayak Nanti aja kalau kayak ada itulah. kalau ada Ya, kayak- sesuatu hal yang menarik untuk dibahas, nanti aku speak up. Anjay. Itu ya. Tidur. Itu tidur. Ya kayak apa kan, sama juga kayak apa namanya, kayak akses sama terang ya kan. Kalau seandainya ada juga namanya hybrid ya nggak Mas? Halo. Nih Aji nanya nih. Iya, iya sih. Iya. Iya, aku percaya padamu. Nah, jadi kalau terang ya kan, terang itu yaitu ya membawa beberapa VLAN yang untagged ya kan. Kalau akses ya hanya membawa satu VLAN yang di tag ya kan. Nah kalau hybrid itu dia beberapa untagged dan membawa juga untagged tag ya kan, tag sama untagged gitu. Ya, aku Betul percaya nggak? padamu. Kan udah dibahas barusan, ada gitu banyak. Lu kalau misalkan ini jual tahu bangun Instagram. Tag itu ya satu ya kan tagged ya kan. Kalau untagged ya ada lebih dari satu ya. Ya. Lebih dari satu intinya gitu. Kalau tag itu kau jangan ngetik pacar, John, gak baik. Tag misalkan si Agus. Tapi dari bawah. Udah apa? Nggak ada kan? Oke lanjut ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini udah selesai ya, itu topologi fisikal dan logikal. Ada juga yang namanya kalau dia dihubungkan antara fisikal dan logikal lu disebut dengan hybrid ya kan. Nah, ada juga namanya ada di VLAN ya kan, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya modul 3 yaitu paket tracer ya. Untuk paket tracer ini ya kita udah tahu semua ya. Jadi nggak perlu dibahas. Paket tracer ya. Paket tracer itu kita bisa setting dia fisikal, bisa config-nya menggunakan web ya kan. Juga menggunakan CLI. Nah, di fitur-fiturnya bisa kita konfigurasi IP, bisa web browser ya, bisa wireless konfigurasinya. Itulah. Ada juga untuk servernya, itu ada untuk service-nya, ada menu-menunya ini, ada HTTP, DHCP-nya, buat syslog-nya, AA-nya, entity-nya. Lanjut modul 4 tuh lanjut besok aja. Halo. Udah malam ya kan? Modul 4-nya lanjut besok atau gimana? 4.1 dulu gimana? aja. 4.2-nya besok. Ya kayak oke, siap. Kalau Ya, di sini bisa dilihat ya. Di sini yaitu metal wireless with kabel ya kan, atau kabel copper ya. Ya kayak tadi yang dari slide 1 ya kalau nggak salah. Jadi di sini jadi atau kabel tembaga ya, atau kabel copper ya, yaitu ya mengantarkan data menggunakan listrik gitu.
Kalau fiber optik ya dia menggunakan namanya cahaya. Kalau wireless yaitu dia menggunakan namanya gelombang frekuensi, ya kan? Oke, atau gelombang elektromagnetik. Di sini ada contoh media tipenya ya, atau ada twisted pair ya. Twisted pair ini ada dua macam, ada yang namanya UTP, ada yang namanya STP. Ya. Nah, ada juga namanya koaksial kabel. Nah, koaksial kabel ini biasanya itu digunakan untuk perusahaan TV kabel. Ya. Ada juga namanya fiber optik. Nah, fiber optik ini ada dua macam juga. Ada namanya multimode dan single mode. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, si kabel fiber optik ini dia mengantarkan datanya itu menggunakan sinyal cahaya. Nah, lalu selanjutnya itu twisted pair ya, atau kabel yang biasanya kita sebut STP dan atau UTP ya. Jadi di sini untuk kabel UTP apakah udah tahu di mana? Twisted pair ini apa? Tahu nggak? Gimana? Nah, kabel twisted pair ini ya biasanya ya digunakan atau biasanya digunakan di rumah atau di sekolah-sekolahan ya, yang disambungkan menggunakan kabel tembaga, itu atau kabel twisted pair ya. Nah, untuk kabel twisted pair ini ya juga tidak mahal. Ya, lanjut. Apa. Ya. Nah, biasanya sih lihat dari apanya, dari merek kabelnya sih biasanya. Tegangannya gimana? Bagus atau enggaknya. Oke. Bahasanya sih. Jadi lihat dari gimana ya? Produk dari si kabel tersebut sih. Nah, kabel internet ini ya juga tidak mahal. Nah, ya gimana? Iya, iya nanti itu ada di slide selanjutnya. Ada sih nanti. Ada sih. Ada UTP 5, UTP 5A, 6A, 6B ya. Nggak salah sih. 5A, 5B ya. Nanti itu ada tuh di slide selanjutnya. Mohon izin meluruskan, bukan versi tapi kategori ya, John. Cat. Kategori ya, betul. Kategori cat. Berarti kategori Ya. 6. Nah, mungkin itu nanti bisa lanjut ya. Sehu Ajim itu lebih paham, Sehu Ajim. Oke, siap. Nah, lanjut ya. Kita selesai dulu udah 4 ya. Nah, jadi di sini ya. Kabel twisted pair ini ya, yaitu ya. Nah, jadi twisted pair ini yaitu dia dipilih gitu. Ya, ada juga ada warna-warna juga, ada hijau putih, ada biru putih, oranye putih, oranye, coklat putih, coklat, ya kan. Nah, si kabel twisted pair ini, nah, yaitu dia sensitif terhadap si interference
elektromagnetik ya, atau EMI gitu. Ya, dia sensitif terhadap interference elektromagnetik atau EMI. Nah, jadi kabel seperti itu. Nah, soalnya itu interference ya kan. Nah, sinyal pur digital sinyal. Nah, di sini ada yang tahu gimana caranya? Halo? Oh, di sini kita bilang dulu ya, apa itu sih? Itu crosstalk ya kan. Nah, jadi si crosstalk itu dia itu sebuah sebuah fenomena di mana terdapat sinyal yang tidak diinginkan dalam saluran komunikasi. Nah, seperti sinyal itu atau salurannya itu seperti telepon, radio, atau komputer. Nah, yang disebabkan oleh pemindahan energi yang namanya dari sirkuit lain gitu. Nah, jadi si crosstalk itu dia tuh seperti oleh bocoran lah gitu atau sambungan yang lain yang berada dengan jalur yang komunikasi itu sendiri gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini crosstalk gitu. Jadi di sini pur digital sinyal voltage ya kan. Nah, jadi kabel Tebaga itu ya kayak ini ya kemarin yang udah ikut training juga ya. Jadi yaitu di sini ini. Nah, pastinya dia akan mengirim yang namanya 1010. Jadi si data itu akan mengirim yang namanya 1010. Nah, di sini contohnya itu ketika sinyal itu lancar. Nah, di sini ya di sini di nomor 2 yaitu di sini sinyalnya itu udah interference. Sini sinyal udah interference. Nah, di nomor 3 itu sinyalnya sudah rusak atau sinyal digital sudah rusak, sinyal interference. Di nomor 4 itu nah, di sini yaitu sinyalnya udah diganti gitu. Udah tambah rusak. Nah, jadi di sini kan biasanya kan pengirim itu akan mengirimkan namanya 1 ya. Nah, di sini itu dia akan mengirimkan angka 0. Nah, jadi di sini untuk sinyalnya itu sudah rusak. Nah, di sini dia sinyalnya masih murni gitu atau sinyalnya udah masih bagus. Di sini udah yang namanya interference data dan sini digitalnya sudah rusak ya kan. Nah, di sini untuk pengiriman datanya udah diganti. Karena di sini dia udah menggunakan yang namanya angka 0. Karena biasanya untuk pengiriman itu dia menggunakan angka 1. 1 0. 1 1 1 gitu. Nah, di sini ya. Soalnya itu Ustadz kabel ya kan ada yang namanya UTP dan STP ya. Nah, UTP itu biasanya paling umumnya ditemui di Amerika atau di daerah-daerah lain lah atau di BPN lah ya kan. Ada juga namanya STP. Nah, jadi masih sama ya digunakan di Eropa ya. Kalau UTP itu kabelnya murah gitu. Ya. Dan dia menghubungkan antara host antara device dan si UTP itu dia juga menggunakan 4 warna. Nah, dan juga menggunakan beberapa color mode atau beberapa warna. Ada warna yang tadi ya bisa dilihat dan STP. Soalnya STP ya kan. Nah, STP itu ada namanya penangkal jaringannya. Biasanya itu STP ini digunakan di outdoor ya. Karena ada pelindungnya. Atau menggunakan yaitu ada pelindungan namanya EMI dan RFI. Ya. Nah, si STP itu dia menggunakan pelindung. Jadi biasanya digunakan di outdoor. Seandainya si UTP itu harganya sangat murah dan ya masih sama dan juga tapi dia tidak menggunakan pelindung.
Nah, kalau CCTV murah, seandainya di CCTV itu mahal. Nah, CCTV itu tidak menggunakan yang namanya pelindung, CCTV itu menggunakan pelindung. CCTV itu biasanya digunakan di indoor, dan biasanya CCTV itu digunakan yang namanya di outdoor. Ya, itu sih perbedaan antara CCTV dan UTV. Nah, jadi CCTV itu bisa menahan yaitu MI dan RFI. CCTV itu nggak bisa sih biasanya. Selanjutnya itu kategori dari used fire ya. Nah, used fire itu ada yang namanya Cat 5 UTP. Nah, untuk kecepatannya yaitu hanya sampai dengan 10 mega atau mega atau 16 MHz. Soalnya itu ada Cat 5 UTP yaitu kecepatannya sampai dengan 100 mega. Ada juga Cat 5 ini ada dua macam ya, ada Cat 5e. Nah, itu dia sampai dengan 1000 mega. Lalu selanjutnya itu Cat 5e ya kan, itu 1000 mega ya. Lalu selanjutnya itu Cat 5 Cat 6 UTP ya, itu dia bisa sampai dengan 1000 Mbps juga, tapi sampai dengan 250 MHz. Nah, si Cat 6 ini itu dia diproduksi dengan standar yang lebih tinggi dari si Cat 5e. Nah, si Cat 6 UTP ini dia itu bisa juga untuk mencegah yang namanya EMI dan RFA. Dan juga ada namanya Cat 6A, yaitu kecepatannya sampai dengan 1000 MHz dan atau 1000 megabit per second dan 500 MHz. Dan juga ada Cat 7 SCTP sampai kecepatannya yaitu 10 gigabit per second. Halo, halo, halo. Halo. Masih ada pertanyaan Ya, gimana? hadir. Ada pertanyaan? Oke. Ini pasti tidak tahu ya. Nah, Oke, soalnya itu uh, nah, T-stepper ini dia ada yang namanya T58A, ada juga T58B. Ya. Nah, ada yang jadi T58A ini ketika T58A itu ketemu dengan T58A ya kan, itu disebut juga dengan strike. Kalau T58A ketemu T58B itu dengan cross. Di sini ada yang bertanya, di sini boleh bertanya sih. Iyalah bertanya. Oke, oke. Ya. Ya. Ya, kalau tahu saya sih nggak ada. Iya, iya, kerjanya cross. Wanda gimana? Wanda gimana? Wanda gimana? Oke, siap.
Oke, jadi di Twisphere itu ada dua macam ya. Ada di kabel UTP itu ada dua macam ya. Atau UTP itu dua macam. Ada namanya T58A dan T58B. Itu diciptakan dengan nama jadi TIA atau EIA. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Itu ini ada PCA, ada PCB. Ya. Ketika di sini dia tuh untuk itu untuk transmisi ya kan, dia transmisi dan di sini dia akan mengganti gitu. Ketika si hijau putih hijau ini dia transmisi ya kan, nah dia akan mengganti namanya mengganti transmisinya. Kalau seandainya switch ini akan mengirim juga, nah dia akan mengganti ke nomor 3 dan si di sini dia akan menerima. Jadi ketika si 12 ini mengirim, nah 12 ini di sini akan menerima. Ketika 34 ini 36 ini akan mengirim, nah, dan 36 ini akan menerima. Dan fungsinya 4578 ini yaitu untuk listriknya. Oke. 5678 ini fungsinya untuk listrik ya. Soalnya itu ping ya kan. Nah, biasanya kita sih untuk ketika jaringan kita rusak ya kan, atau jaringan kita itu pasti kita ping. Ya. Jadi ping itu ya tahu lah kan, ping itu apa? Ada yang belum tahu itu ping. Jadi ping itu ya guna untuk netes konektivitas dari jaringan dari antara IP yang kita buat tersebut atau dari jaringan yang kita buat gitu. Ketika si H2 ini mapping ketika si H2 ini H1 ini mengirim mapping ke H2, itu dia akan coba gitu. 108 192 108 30.1 dan dia akan mencoba konektivitas antara si H1 dan H2 apakah dia saling terhubung. Nah, kita bisa mencoba dengan perintah yang namanya ping. Nah, ping itu bisa menggunakan dengan IP, bisa juga menggunakan yang namanya domain. Lalu threshold ya kan. Nah, threshold ya. Apa itu threshold? Ada yang tahu threshold? Ada yang tahu threshold? Halo? Ada yang tahu threshold? Gimana? Halo. Gimana? Ada yang tahu namanya threshold? Gimana yang lain? Ayo. Halo, gimana? Ada yang tahu threshold? Halo Teams. Threshold itu apa? Gimana? Ada yang tahu threshold? Oke, kalau nggak ada jawaban sih, udah. Apa sih itu fungsinya threshold ya kan? Nah, jadi fungsinya threshold itu untuk menunjukkan rute yang akan dia lewati dari sebuah paket untuk mencapai sebagai tujuan. Oke. Jadi si threshold itu untuk menunjukkan rute yang dilewati sebuah paket untuk mencapai tujuannya. Nah, kita bisa lihat di sini ketika si Yord itu mau ke Rome, itu dia akan lewat mana? Nah, kita coba threshold.
Nah, jadi threshold itu dia akan menunjukkan rute mana yang akan dia lewati. Nah, jika Elliot ini mencoba threshold itu dia akan melewati London. Nah, di sini akan kebaca London. Nah, selanjutnya dia kemana? Dia ke Paris. Nah, dia akan juga kebaca ke Paris. Setelah Paris dia akan ke Rome. Nah, dia akan juga sampai ke Rome. Nah, jadi threshold itu akan menunjukkan rute mana yang akan dia lewati. Nah, si si threshold itu dia itu menggunakan pesan internet protokol message protokol. Jadi dia itu menggunakan yang namanya ICMP. Dimana ada yang pertanyaan di threshold. Halo. Halo. Gimana threshold gimana? Jadi gimana? Oke, iya bertanyalah. Iya bertanya. Kita ngeceknya Bang, kalau ini punten saya mau nanya, kalau semisalnya kita ngeping gitu ya, ping itu kan biasanya cepet tuh, replaynya misalnya 32, tapi ketika di threshold itu tuh lama banget. Kenapa tuh Bang? Padahal kan destinasinya sama gitu kan. Biasanya sih dia akan membaca namanya domainnya. Kalau seandainya kita thresholdnya pakai minde, itu dia langsung cepat. Karena dia akan membaca juga yang namanya domain. Gitu sih. Karena kalau kita minde tanpa menggunakan minde kalau di Windows ya, itu dia lama. Kenapa? Karena dia juga membaca namanya domain. Dia akan mencari domain-domain juga gitu. Contohnya seperti ini sih. Iya, enggak, ini search ya. Google.com. Google.com ya kan. Itu kan dia agak lama ya kan. Gimana nanti pertanyaannya? Nah, itu kan agak lama itu. Hanya kita bikin minde itu gimana dia? Enggak sih. Tuh, dia langsung jalan kan. Tapi karena di sini putus. Kalau jadi seperti itu. Jadi kalau minde itu fungsinya itu untuk domainnya, karena dia akan membaca domainnya juga gitu. Ketika ada domain lain dia akan membaca semua gitu. Ya. Karena di blok. Kayak iya tapi di blog gitu tuh langsung masuk dia kan. Ini masuk ke ISP-nya. Ini biasanya sih IP dari ISP-nya sih. Nah, threshold itu ya maksimumnya 30 ya. Kalau lebih dari 30 dia nggak bisa. Maksimumnya untuk hops-nya itu dia 30. Kalau nah ini kan cepat nih, kalau tanpa mindi gimana ya kan? Kan dia itu domainnya ya kan. Ini dia akan lama gitu. Dia kan baca namanya domain-domainnya juga. Nah, dia akan lama. Tuh, lama dia kan. Tuh, dia akan baca lagi. Gimana? Ada pertanyaan lain nggak? Aman Bang, aman. Halo, gimana? Yang lain gimana? Yang lain, ayo pertanyaan yuk.
bertanya. Nggak ada bang, nggak ada, aman. Ada. Si Pet. Ap- Ya udah lah, kalau nggak ada pertanyaan sih kita selesai dulu ya di modul 4 ini. Besok lanjut modul 5 ya. Udah habis bang materi modul 4 bang. Iya, modul 5. Besok tinggal modul 5. Bisa jadi modul 5 ini siapa sih? Jelasin si Agus sih biasanya modul 5 ini rules. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sih, ya siapin Agus. Kan kemarin udah webinar, Gus. Si Perdi. Ferdi belum webinar kan. Agus kan udah kemarin. Dia udah 5. Nah, betul itu bang. Agus. Oke, kalau nggak ada, kalau mau bertanya ya nggak apa sih saya jawab. Kalau malu di sini bertanya atau suara saya terlalu cepat ya kayak MotoGP, bisa tanyakan di grup ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup juga ya. Oke. Terima kasih ya kalau udah nemenin malam ini, malam saya ya di malam hari ini. Kalau ada salah kata atau perkataan atau perbuatan mohon dimaafkan ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bang.